Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ikhlasul Adnan dan ada Adrian, ada juga Budiman, Diana Nurul Aulia, dan terakhir ada Gita Noviana. Mungkin langsung saja materi ini dilatar belakangi oleh materi akhlak terhadap orang tua ini dilatar belakangi oleh seorang muslim yang baik. Kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari kecil hingga dewasa. Dan setiap orang tua pun pasti mempunyai harapan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, serta menjadi lebih baik dan soleh. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkannya dan pantang untuk membangkang kepada orang tua. Namun, fenomena yang banyak terjadi pada zaman sekarang adalah problematika rendahnya pendidikan akhlak yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan akhlak itu sendiri. Sehingga mengakibatkan banyak generasi muda yang memiliki akhlak kurang baik, terutama akhlak terhadap kedua orang tuanya. Permasalahan dalam pembahasan ini bertitik tolak dari persoalan yang berkenalan dengan pendidikan keluarga, lantaran hal tersebut berkaitan erat dengan permasalahan dasar kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Mungkin itu latar belakang dari akhlak terhadap kedua orang tua. Selanjutnya ada pengertian akhlak terhadap kedua orang tua yang akan disampaikan oleh Diana. Ya, lanjut slide-nya. Selanjutnya akhlak, sebelumnya di kelompok-kelompok yang sebelumnya pasti udah dijelasin ya, di sini dijelasin lagi sedikit. Yaitu al-akhlaq yang biasakan pertimbangan. Sesuai judul kita, pengertian akhlak kepada orang tua, menurut Ad-Durjani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Asy-Syafi'i, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Menurut Muhammad Abdul, birrul walidain adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan dan berbakti kepadanya dalam kehidupan hidup maupun sudah meninggal dunia. Allah telah memerintahkan agar kita jangan menyembah selain dengan sebaik-baiknya. Jika salah caranya atau keduanya sampai berumur lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut akan dijelaskan oleh siapa? Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang akhlak kepada orang tua. Di antaranya itu yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā.
yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, itu dalil dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian ada juga dari Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi waladina sabili wabni sabili wama malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, selanjutnya juga ada hadisnya itu dari hadis riwayat Abu Dawud yang isinya itu, ya Rasulullah, hal baqiya min biril abawai syai'un abarohuma bihi ba'dum mautihima qala na'am salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa in fadu ahdihima min ba'dihima wasilatu rohimi allati la tusallu illa bihima wa ikramun sadiqihima. Yang artinya, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara berbakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal? Kemudian beliau menjawab, ya, dengan mendoakannya, memintakan ampun untuknya, melaksanakan janjinya atau wasiat, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu mungkin beberapa dalil tentang hal kepada orang tua, yaitu tadi seperti Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian Surat An-Nisa ayat 36. Kemudian barusan ada lagi dalil hadis dari riwayat Abu Dawud. Nah, teman-teman juga bisa lihat Al-Qur'annya, ada lagi yaitu dari Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15, kemudian juga Quran Surat Al-Ankabut ayat 8, kemudian Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 17. Ada juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, dan juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian ada juga hadis riwayat Muslim. Nah, itu dalil-dalil tentang akhlak anak terhadap orang tua, yang mana isinya itu secara keseluruhan gitu ya, tentang sikap seorang anak dan perilaku kita, perilaku baik terhadap orang tua, ucapan maupun perbuatan. Nah, mungkin itu secara lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya ada cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Jadi yang pertama itu mentaati dalam hal yang ma'ruf, seperti yang kita tahu ya, apapun perintahnya gitu. Kita senantiasa sebagai anak untuk bersedia untuk selalu mentaati gitu. Untuk yang kedua, mengikuti kemauan kepadanya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah, dan kebanyakan juga orang tua pengen yang terbaik buat anaknya mungkin, jadi kayaknya sedikit mungkin kemauan orang tua yang bertentangan dengan ajaran Allah. Terus untuk yang ketiga, berinfak kepada keduanya jika keduanya membutuhkan. Terus tidak menghina keduanya. Untuk di poin ini mungkin
kita sesama manusia emang nggak boleh saling menghina ya. Untuk orang yang setara dengan kita aja pun kita nggak boleh gitu menghina, apalagi ke orang tua. Masa sih kita mau istilahnya orang tua yang udah dari kecil merawat kita kok sama kita omongannya malah dihina-hina kayak gitu kan emang pastinya nggak boleh gitu. Terus meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Mungkin ini lebih ke apa ya, izin mungkin. Terus selalu mengaitkan kedua orang tua untuk setiap keputusan yang akan diambil gitu, meminta ridho mungkin ya kayak gitu. Terus berkata halus dan mulia kepada orang tua. Kalau itu dirasa udah pada tahu ya kalau itu emang wajib gitu. Terus ini bagaimana jika terkadang perintah orang tua tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada yang pertama, jika suatu saat kita disuruh berbohong, katakan kepada orang tua bahwasanya Allah melihat kita. Jadi kita istilahnya menegur mungkin ya, menegur orang tua dengan kata-kata yang baik, nggak langsung to the point istilahnya yang akan menyakitkan hati orang tua gitu. Terus jangan sesekali membantah perintah orang tua dengan nada kasar. Ini ya untuk kaum milenial mungkin apa sih hal kayak gini udah biasa terjadi gitu. Tapi mungkin sekarang dibahas ya. Jadi alangkah baiknya perbuatan itu dijauhkan atau ditinggalkan gitu. Jadi kalau disuruh pun kita enggak suka pun ya udah jangan buat orang tua sakit hati dengan nada kesal kita gitu. Terus untuk yang ketiga, orang tua manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, ini tuh yang balik lagi kayak poin pertama. Jadi kalau misalkan orang tua menyuruh kita untuk berbuat sesuatu, misalkan itu salah ya orang tua kita pun manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin segitu. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup, namun berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua kita telah meninggal. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan juga bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua." Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merawat jenazahnya, yaitu dengan memandikan, menyolatkan, dan juga menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan juga menyelesaikan hak adam yang ditinggalkannya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman kedua orang tua. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah dari segala dosa orang tua kita. Terima kasih. Nah, itu tadi ada beberapa penjabaran materi kita yaitu tentang akhlak kepada kedua orang tua. Mungkin dari penjabaran itu kita dapat simpulkan materi kita ini yaitu mungkin slide-nya bisa Teh Gita, maaf slide-nya. Oke, kesimpulan dari materi kita
hari ini adalah akhlak kepada orang tua merupakan akhlak yang sangat penting, hingga dosa dari berbuat durhaka kepada orang tua berada di tingkat kedua setelah menyekutukan Allah. Penerapan dalam akhlak menghormati orang tua sangat diperlukan dan menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Cara menghormati kedua orang tua yang masih hidup dapat dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, berbakti dengan melakukan perintahnya yang baik dan dari keduanya, lalu melaksanakan perintah orang tua. Dan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, ada beberapa cara seperti merawat jenazahnya, menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin dari kelompok kami, kelompok 6 dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Beli durian di Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.